Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya kalian semua? Insyaallah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja, senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yang mana pekan lalu Bapak sudah minta kalian untuk meringkas Asmaul Husna Al-Aziz yang Maha Perkasa. Ya, Al-Aziz yang Maha Perkasa. Terima kasih teman-teman yang sudah mengumpulkan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengerjakan dan sudah memenuhi amanahnya atau tanggung jawabnya. Ya, adapun silahkan dibuka buku paketnya. Ya, ini kemarin di halaman ke-16. Jadi di bab kedua ini Bapak ingatkan kembali bahwasanya kita mempelajari 3 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Malik, ya, yang Maha Merajai, kemudian Al-Aziz yang Maha Perkasa, dan Al-Qudus yang Maha Suci. Pak, jumlah Asmaul Husna ada berapa? Ada 99. Namun yang kita pelajari di semester 1 hanya 3. Oke, demikian. Sedikit Bapak sampaikan, yang kemarin Al-Aziz, Allah Maha Perkasa, sejatinya tentu Allah lah yang perkasa terhadap segala perbuatannya. Apa buktinya? Ya, Allah itu mampu menggerakkan matahari, menggerakkan bulan, menggerakkan segala tata surya yang ada di langit, bahkan menggerakkan seluruh makhluk-makhluknya. Inilah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Allah layak sombong. Ya, Allah layak takabur. Namun kita sebagai makhluknya tidak layak untuk bertakabur. Ya, karena semua yang diberikan kepada kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun selanjutnya yaitu Al-Quddus yang Maha Suci. Sebagaimana di dalam surah Al-Hasyr ayat 23 Bapak bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Ya. Quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya, dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungannya. Ya, Allah lah yang Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Oleh karenanya, dalam Asmaul Husna Al-Quddus Maha Suci, maka kita sebagai makhluknya dituntut dan diminta agar dapat meneladaninya. Dengan apa, Pak? Tentu dengan kita mensucikan diri kita, menjaga diri kita dengan berwudu. Ya, Pak, gak ada air, maka dengan bertayamum. Nah, inilah tanda bahwasanya kita mensucikan diri kita serta membersihkan diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersih, mencintai orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Ya. Sehingga hal ini sudah semestinya dan wajib kita lakukan, ya, agar kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, dengan berwudu, ya, seperti halnya berwudu sebelum sholat, kemudian atau dengan bertayamum, atau dengan bersih-bersih mandi hadas besar, mandi hadas kecil, itu sebagai tanda kita bersuci kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal lainnya, kita juga semestinya untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang kotor. Yang tadi Bapak sampaikan, kita mandi, kita rawat diri kita jaga diri kita, walaupun semuanya di rumah aja, tapi kita tetap harus membersihkan diri kita, membersihkan tubuh kita. Ya. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang lain yang mesti kita bersihkan, yang mesti kita sucikan adalah hati-hati kita. Ya. Pak, saya masih banyak dosa. Tentu semua manusia memiliki banyak dosa. Namun
Apakah kita termasuk orang yang memiliki dosa namun mau bertobat, atau malah sebaliknya, malah menjauh kepada Allah? Ya, maka kita usahakan kita sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menjaga lisan kita menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang keji, ya. Dan kita menjaga dari fitnah maupun dusta-dusta yang terjadi. Oke, baik teman-teman. Silakan di halaman ke-17. Nah, adapun selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita semua sebagai makhluknya, sebagai kaum muslimin, agar senantiasa bertasbih, ya, mensucikan diri dengan mengucapkan apa, Pak? Di sini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bareng-bareng. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Lagi. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekali lagi. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang artinya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian baginya, dan Maha Suci Allah yang Maha Agung. Mengapa Pak kita membaca ini? Karena dengan membaca ini tentu kita akan senantiasa mengingat kepada Allah. Ketika kita mengingat atau ingat kepada Allah, maka kita akan dekat kepada Allah. Kita berusaha dekat kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat kepada kita. Ya, demikian. Nah, adapun perilaku-perilaku yang mencontohkan dari sifat Allah, yaitu Al-Quddus, yang Maha Suci dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu memelihara kesucian diri dengan menjaga wudhu, ya, sepanjang hari. Pak, kan wudhu untuk sebelum sholat aja, kata siapa? Ya, wudhu itu boleh teman-teman, walaupun teman-teman mau belajar, teman-teman berwudhu dulu, itu bagus, ya, karena ketika keadaan suci, maka insya Allah kita akan dekat kepada Allah, dan Allah akan memudahkan kita dalam belajar. Ya, jadi teman-teman sebaiknya sebelum belajar, sebelum pergi ke sekolah, maka jaga wudhu dulu. Berwudhu dulu, setelah itu baru berangkat ke sekolah. Ya, sehingga kita akan senantiasa menjadi bagian orang-orang yang mengingat Allah dan selalu dekat kepada Allah, dan Allah akan mudahkan kepada kita. Amin. Ya, adapun yang kedua yaitu rajin membersihkan pakaian. Nah, di rumah dirapikan, jika berantakan dirapikan. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Ya, apalagi buang sampah ke temannya, nauzubillah, jangan dilakukan. Kayak tidak berucap kata-kata yang kotor atau tidak sopan, dijaga lisan kita. Allah sudah memberikan kita dengan semuanya yang sempurna, kita gunakan kepada hal-hal yang baik. Ya, menjauhi perbuatan yang tercela, kemudian selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ya, maaf tidak ada levelnya, tidak ada tingkatannya. Ya, maaf, memaafkan orang lain, sudah, jangan diungkit-ungkit lagi. Oke, demikian yang mungkin perilaku sehari-hari yang mencerminkan dari sifat Al-Quddus atau yang Maha Suci. Oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah, tentu diharapkan setelah kita mempelajari Asmaul Husna ini, kita akan senantiasa mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik, Allah memiliki nama-nama yang luar biasa, sifat-sifatnya luar biasa. Al-Malik yang Maha Merajai, Al-Aziz yang Maha Perkasa, kemudian Al-Quddus yang Maha Suci. Dan kita sudah sepatutnya untuk meneladaninya. Kita berusaha untuk meneladaninya. Ya. Oke, baik. Di sini ada pun hubungkan Asmaul Husna dengan artinya, cari dan jodohkan dengan cara menarik garis. Ini insya Allah cukup mudah ya. Ya. Al-Malik. Berarti dari sini Al-Malik apa artinya? Yang Maha Merajai, maka kita jodohkan. Baik, alhamdulillah. Kemudian Al-Aziz. Al-Aziz artinya yang Maha Perkasa. Berarti kita tandai, kita cari pasangannya. Sip, alhamdulillah. Dan yang terakhir yaitu Al-Quddus, yang Maha Suci. Ya, kita arahkan. Baik, alhamdulillah. Kelar. Nah, guys, adapun setelah ini teman-teman silahkan dikerjakan bagian uji kompetensi, baik bagian 1 maupun bagian yang kedua. Ya. Kemudian dikerjakan masing-masing, sendiri-sendiri, yakin dengan kemampuan kita. Ya, jangan kita mengandalkan orang lain. Kita yakin dengan kemampuan kita berusaha dulu, kita
berupaya dulu. Setelah itu baru teman-teman sebelum dikirim ke Bapak minta cek kepada orang tuanya, baik ayah, baik bunda di rumah. Ya, cek, kemudian silakan diperbaiki, dan setelah itu baru diberikan nama, kemudian difoto jelas ke Bapak. Jangan lupa untuk diberikan nama di atasnya. Baik lembar yang pertama maupun nanti lembar yang kedua. Ya, di atasnya diberi nama jelas kalian. Kemudian setelah itu difoto dan dikirim ke Bapak. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron. Makasih.